Selamat siang, Dr. Rebecca sebagai Ketua YKI Lebak Bulus. Kemudian selamat siang, Dr. Sonar sebagai tamu kita pada siang hari ini. Dan selamat siang pada para teman-teman, pada teman-teman yang hadir yang ingin mengetahui tentang apa dan bagaimana kanker payudara. Pada siang hari ini saya akan mengajukan, selamat siang Dr. Sonar, saya akan mengajukan 2 kasus pada siang hari ini. Mungkin Dr. Sonar mau menjawab langsung, dua-duanya boleh, satu-satu boleh, atau nanti dirangkum dalam satu slide kuliah juga boleh. Saya izin share screen, Dr. Rebecca. Ya, silakan. Sudah kelihatan, Dok? Dr. Rebecca udah kelihatan? Ya, sudah. Oke, baik. Jadi ada 2 kasus, Dr. Sonar. Yang pertama, kasus seorang wanita 34 tahun datang dengan keluhan benjolan di payudara kiri. Pasien punya anak 2 orang, 3 dan 5 tahun, dan riwayat menyusui selama 2 tahun pada setiap anak. Dia selama ini KB-nya spiral, tidak KB suntik, tidak KB pil. Riwayat keluarga juga tidak ada. Pertanyaannya adalah, pada pemeriksaan USG didapatkan tumor dengan diameter kecil yaitu hanya 1,7 cm, dicurigai ganas. Kemudian dilakukan mamografi juga dicurigai ganas. Akhirnya dia dibiopsi dan didapatkan hasil kanker payudara. Sehingga pada saat biopsi itu juga langsung dioperasi dengan cara tidak diambil seluruh payudara. Setelah mendapat izin dari keluarga. Jadi sekaligus ya, biopsi langsung operasi. Pertanyaannya, 1, mengapa tidak semuanya diambil, Dr. Sonar, supaya betul-betul sampai kan kita tahu bahwa kanker payudara itu rumahnya di payudara. Kenapa nggak diambil sama rumah-rumahnya sekalian gitu. Kemudian nomor 2, pasien ini merasa hidupnya sehat. Dia menyusui 2 tahun setiap anak, tidak ada KB pil, tidak ada KB suntik, keluarga juga bersih, tidak ada yang kanker, tapi mengapa masih kena kanker payudara juga? Jadi kira-kira ke depan apa yang harus diperbaiki apabila ada? Saya lanjutkan dengan kasus kedua sekaligus, Dr. Sonar. Ini seorang wanita 61 tahun dengan luka di kulit payudara kanan. Jadi dia mula-mula bukan benjolan tetapi luka di kulit payudara kanan dengan ada rasa gatal dan agak sedikit sakit. Setelah berobat ke dokter kulit, diberi salep malah melebar. Dan katanya mulai agak keras. Akhirnya oleh dokter kulitnya dibiopsi dan dinyatakan kanker payudara. Kemudian dikirim ke dokter bedah onkologi dan oleh dokter bedah tersebut dilakukan operasi payudara total atau mastektomi total. Pertanyaannya, mengapa di mastektomi total pada pasien ini? Mengapa tidak seperti pasien pertama, hanya sebagian? Kan dia hanya di kulit saja, tidak sampai ke dalam-dalamnya. Jadi apa beda? Apakah ada beda operasi pada pasien usia tua dan usia muda? Dan pertanyaan ketiga, apakah kemungkinan kambuh pada mastektomi yang sebagian itu lebih besar dibanding mastektomi yang seluruhnya atau total mastektomi? Saya kira demikian, Dr. Sonar, mohon masukannya. Kita semua mendengarkan dengan serius tentang apa jawaban Dr. Sonar. Nanti apabila ada pertanyaan setelah Dr. Sonar selesai presentasi semuanya. Silakan Dr. Sonar. Terima kasih banyak Prof. Nurwati dan juga
pada YKI, dalam hal ini Dr. Rebecca yang sudah mengundang saya di acara siang hari ini, dan juga saya menyapa, saya lihat sih semuanya masih ibu-ibu, tidak ada bapak-bapak yang bergabung pada sesi kali ini. Jadi ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Prof. Nurwati tadi. Ada 2 kasus, mohon maaf. Jadi pertama untuk kasus yang disebutkan tadi, jadi seorang wanita relatif usianya masih muda, 34 tahun, tetapi memang ukuran tumornya masih kecil dia, 1,7. Sehingga oleh dokter bedahnya tidak dilakukan pengangkatan seluruh payudaranya, tapi hanya diambil sebagian. Nah, mungkin supaya lebih jelas saya share screen saja sebentar. Nah, jadi gini. Jadi namanya operasi pada kanker payudara itu memang ada beberapa jenis ya. Nah, jadi secara mudahnya begini. Ada yang kita sebut breast conserving surgery bahasa Inggrisnya. Jadi kalau bahasa Indonesianya kira-kira payudaranya masih dipertahankan, pembedahannya itu, jadi hanya mengangkat sebagian dari tumornya saja. Sedangkan yang disebut mastektomi adalah pengangkatan seluruh payudara termasuk kelenjarnya, dan ada yang di antara atau gabungan keduanya. Jadi juga dilakukan operasi pada payudaranya tapi langsung dilakukan rekonstruksi. Dalam artian tadi untuk mendapatkan kosmetik yang lebih baik. Nah, jadi kalau ke kasus yang pertama tadi, kasusnya ini, jadi tumornya itu masih kecil seperti ini. Sehingga dokter bedahnya hanya mengambil sebagian seperti ini, kemudian dijahit. Sehingga jelas secara kosmetik ini akan jauh lebih bagus dibanding dengan pengangkatan seluruh payudaranya. Nah, pertanyaannya kapan kita melakukan pengangkatan seluruhnya atau tidak? Juga sekalian tadi menyinggung apakah ada bedanya kalau diangkat sebagian dengan diangkat seluruhnya dari sisi kemudian kekambuhan. Apalagi tadi disampaikan bahwa payudara ini kan kayak semacam rumahnya. Apakah tidak mungkin akan terjadi kekambuhan? Memang betul, salah satu sifat dari kanker, juga kanker payudara, adalah bisa tumbuh. Baik tumbuh di tempat asalnya, maupun dia tumbuh atau menyebar ke tempat yang lain. Nah, jadi pada era awal dulu memang akhir tahun 1800-an, ada namanya Dr. Halsted dari Amerika, yang dia mengungkapkan pengobatan pada kanker payudara itu paling baik adalah diangkat keseluruhan payudaranya. Karena tadi pemikirannya, jadi kan sumbernya itu dari sel-sel payudara, sehingga dengan mengangkat seluruh payudaranya diharapkan bisa tuntas. Itu konsep pada era pada awal tersebut. Nah, setelah terjadi perkembangan dan kemajuan teknologi, apalagi setelah ditemukan alat namanya radiasi, ternyata ada kasus-kasus yang tumornya kecil, dan kebetulan pada awalnya dulu itu pasiennya agak enggan untuk dilakukan pengangkatan payudara, karena bertanyanya begitu juga, apakah harus gitu kalau tumor kecil seperti pada gambar ini diambil seluruhnya. Jadi akhirnya pada waktu itu diambil hanya sebagian seperti ini, kemudian diamati. Ternyata setelah diamati memang ada yang terjadi kambuh, ada juga yang tidak terjadi kekambuhan. Nah, kemudian dilakukan beberapa penelitian. Nah, ternyata kenapa terjadi kekambuhan? Satu, kalau ternyata tumornya itu sudah agak lebih besar dari 3 cm. Yang kedua, kalau sayatannya itu terlalu dekat. Jadi kalau diambil tumornya itu terlalu dekat dengan jaringan sehatnya, itu juga lebih mudah kambuh. Nah, kemudian selain itu, karena sudah ditemukannya alat radioterapi, dicobalah untuk satu tadi memperlebar sayatannya, yang kedua ditambah dengan radiasi, dan ternyata setelah ditambah radiasi hasilnya sama sekali tidak berbeda dengan yang dilakukan mastektomi. Nah, sejak itu waktu itu kira-kira itu era tahun 80. Dokter Sonar. Kenapa? Ya. Dokter Sonar.
Kenapa? Suaranya jelas? Saya masih jelas? Jelas, lanjutkan aja Pak Sonar. Nah, jadi pada tahun sekitar 80-an itu mulailah dijadikan standar untuk kanker payudara yang ukuran tumornya kurang dari 3 cm, itu tidak perlu dilakukan mastektomi, tapi cukup dilakukan pengangkatan seperti ini, kemudian ditambah dengan radiasi. Karena tadi hasilnya ternyata sama saja. Gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan makanya pada kasus yang pertama tidak dilakukan pengangkatan keseluruhan payudaranya. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan kedua pada kasus pertama, itu kan tidak ada penyebab atau tidak ada faktor risiko. Jadi kita ketahui kan faktor risiko antara lain ada riwayat keluarga. Kemudian juga misalkan ada pernah ada pil atau obat-obat hormon, atau mungkin juga ada riwayat menyusui. Nah, sedangkan pada pasien ini kan sebetulnya tidak ada riwayat keluarga, kemudian juga menyusui, tidak ada riwayat KB hormon, kok masih terjadi. Nah, harus kita ingat bahwa kanker payudara dan juga pada kanker umumnya itu adalah satu kanker yang penyebabnya itu sangat banyak faktornya. Jadi bukan saja tadi hanya ada faktor-faktor yang disebutkan, tapi mungkin juga ada faktor-faktor lain yang memang sampai saat ini belum diketahui. Nah, jadi bahkan pada kenyataan di lapangan, jadi contoh misalnya kalau tadi soal faktor keluarga. Jadi faktor keluarga itu diperkirakan tidak lebih dari 10-15%. Jadi 80% lebih justru tidak ada riwayat keluarganya. Demikian juga faktor-faktor risiko lainnya. Jadi tidak selalu kalau yang tidak ada faktor risiko tidak akan terjadi kanker payudara. Jadi tetap akan terjadi. Jadi makanya yang penting adalah bagaimana kita melakukan kontrol secara teratur dan deteksi sedini mungkin agar kita bisa menemukan tumor yang sekecil seperti pada gambar atau kasus yang pertama tadi, sehingga si payudaranya tidak harus diambil. Nah, itu kira-kira kasus pertama. Nah, kemudian untuk kasus kedua, ini agak berbeda nih. Jadi umurnya juga lebih lanjut, kemudian tumornya juga lebih besar. Nah, sehingga dengan sendirinya tadi, kalau ditanyakan kenapa pada kasus kedua langsung dimastektomi, ya tadi, karena tumornya sudah besar, sehingga tidak mungkin dilakukan penyelamatan payudaranya, sehingga harus dilakukan mastektomi. Dan kemudian, apakah ada perbedaan pada usia muda dan usia yang lebih lanjut? Sebetulnya hampir sama. Jadi itu tergantung dari tadi stadiumnya. Nah, tapi beberapa perbedaan pada usia-usia yang lebih muda itu umumnya pada faktor genetiknya. Jadi ada beberapa faktor gen tertentu yang memang bisa lebih banyak dijumpai pada usia yang lebih muda. Jadi kalau ibu-ibu pernah dengar dulu ada namanya Angelina Jolie, dia diperiksa namanya gen BRCA1 dan BRCA2. Nah, memang pada penderita yang mengalami mutasi pada atau mempunyai mutasi pada gen BRCA1-2-nya, itu memang relatif jadi lebih mudah untuk kambuh, dan juga memang pengobatannya harus dipikirkan untuk kemungkinan langsung kedua-dua payudaranya. Jadi kalau yang tidak ada kelainan pada gen itu boleh atau cukup ditangani pada satu sisi. Tetapi kalau misalkan ditemukan ada kelainan pada gen BRCA1-2, sebaiknya juga dilakukan pertimbangan untuk penata laksanaan atau pengobatan pada kanker payudara yang tidak ada benjolannya. Nah, kemudian kalau tadi ditanyakan pada pertanyaan kedua, apakah terjadi perbedaan kekambuhan antara yang dilakukan tadi breast conserving dan mastectomy? Tentu saja tidak. Tadi saya sampaikan itu sama, gitu ya. Jadi makanya sekarang breast conserving surgery ini merupakan standar yang sudah dipakai untuk tumor-tumor yang ukurannya kecil atau kurang dari 3 cm. Mungkin sementara itu dulu, Prof. Nurwati. Silakan kalau ada komentar pertanyaan. Ya,
Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, sebentar saya lihat di kolom chat. Ya, ini. Ada pertanyaan, apakah jenis pilihan operasi juga ditentukan oleh fasilitas rumah sakit tempat dia berobat? Misalnya kalau rumah sakitnya itu kecil gitu, maka tidak bisa operasi yang mastektomi besar atau gimana? Ya, Sonar. ya, tentu saja itu ditentukan. Jadi contoh tadi, kalau kita akan melakukan breast conserving surgery, itu harus ada fasilitas radioterapi. Jadi kalau tadi dokter bedahnya bisa melakukan tadi pengangkatan sebagian, itu kan harus diberikan radioterapi. Nah, kalau misalkan tidak ada, ya pilihannya mau dikirim keluar daerah. Makanya biasanya pada pertemuan pertama dengan dokter bedahnya akan biasanya memberikan pilihan-pilihan. Jadi kalau misalnya tadi yang ukurannya kecil, umumnya kita tawarkan untuk dilakukan breast conserving surgery, asal ada fasilitas radioterapi. Tapi kalau tidak, ya harus disampaikan, karena di rumah sakit tersebut tidak ada fasilitas radioterapi, jadi pilihannya tadi akan dilakukan mastektomi, kalau tidak ingin dikirim keluar daerah, atau kalau memang mau dikirim ya boleh, jadi dikerjakan breast conserving surgery, kemudian selanjutnya dikirim ke fasilitas yang ada radioterapinya. Demikian, Prof. Nurwati. Ya, baik. Ini ada lagi pertanyaan. Mau bertanya, Dok, kira-kira kapan diterapi dengan hormon? Karena ada pasien yang diberi obat hormon, ada yang tidak. Anti hormon mungkin ya maksudnya ya. Oh ya, baik. Terima kasih, Prof. Nurwati. Nah, jadi tadi saya hanya menjelaskan soal kanker dan tipe operasi. Nah, sebetulnya kanker itu ada 4 jenis secara kelompoknya. Jadi ada namanya istilah kedokteran itu kelompok luminal A. Jadi kelompok luminal A itu sel-sel kankernya itu mengandung reseptor atau semacam antena pada sel kankernya yang mengandung hormon. Apa dampaknya? Berarti pada penderita atau pada kanker payudara yang tipe luminal A itu obatnya memang hormon seperti yang ditanyakan barusan. Tetapi kalau yang tidak mengandung hormon, jadi tadi saya belum selesaikan, ada yang namanya luminal A, terus ada luminal B, ada HER2 dan triple negatif. Apa bedanya? Kalau yang triple negatif, tiga-tiganya jadi tidak ada reseptor atau antena yang saya sampaikan tadi. Jadi ada 3 yang utama, yaitu ada reseptor estrogen, kemudian reseptor progesteron, dan reseptor HER2. Kalau tiga-tiganya tidak ada, berarti tidak bisa diberikan terapi hormon, sehingga terpaksa harus diberikan kemoterapi. Kalau pada yang HER2 juga sama, itu jadi yang HER2-nya positif, itu hanya diberikan juga obat infus dan kemoterapi, tidak diberikan obat hormon. Tapi yang luminal A dan luminal B, itu kedua-duanya dapat diberikan terapi hormon, cuman bedanya apa? Pada yang luminal A betul-betul hanya diberikan terapi hormon. Tapi luminal B, karena juga umumnya itu berisiko untuk lebih cepat kambuh, jadi pada yang luminal B selain diberikan hormon, juga diberikan obat kemoterapi atau tambahan lainnya. Demikian, Prof. Nurwati. Ada lagi 2 pertanyaan, Dr. Sonar. Apakah radioterapi setelah BCT boleh digantikan dengan kemoterapi? Silakan, Dr. Sonar. Terima kasih. Jadi sudah ada studinya, memang sampai sekarang ini belum bisa. Jadi ada itu studi Milan namanya di Italia sana. Jadi betul-betul radiasi itu hanya membantu untuk kekambuhan lokal. Sedangkan kemoterapi itu walaupun memang ada efeknya untuk di lokal, tapi lebih banyak ke sistemiknya. Sehingga umumnya kalau hanya diberikan terapi kemo misalkan atau apalagi hormonal, itu masih angka kekambuhan di payudara yang dioperasi itu masih cukup tinggi. Jadi tetap standarnya kita masih atau menyarankan untuk selalu diberikan radiasi setelah dilakukan BCT. BCT ya. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya izin menanyakan, Dok, apabila dilakukan mastektomi pada satu payudara, apakah perlu sekalian mastektomi pada payudara yang lain untuk mencegah kekambuhan?
Ya, jadi ini memang sekarang ada tren seperti itu. Tadi saya sampaikan di awal, kita bisa melakukan pemeriksaan namanya tadi gen BRCA12. Nah, kalau gen BRCA12-nya memang positif atau namanya bermutasi, itu yang memang dianjurkan untuk melakukan terapi pada sisi yang sebelahnya. Tetapi pada kanker payudara yang satu sisi, umumnya memang tidak dianjurkan. Kenapa? Karena sebetulnya tidak terlalu sering. Walaupun bisa sebetulnya kalau ditanya untuk menyebar ke sisi yang sebelahnya, jadi kita tidak standar untuk melakukan pengangkatan pada payudara sebelah. Tapi memang sekarang di Amerika terutama yang sangat ekstrim, itu beberapa orang memang melakukan. Jadi pasien-pasien yang hanya satu sisi dan juga tidak mengandung atau tidak mempunyai gen tadi BRCA1 untuk meminta dilakukan pengobatan atau operasi pada sisi yang sebelahnya. Tapi sebetulnya standarnya sendiri kita belum melakukan seperti itu. Demikian Jadi Prof. belum perlu ya sebetulnya Belum. ya. Kecuali kalau tadi yang ada gen BRCA12-nya. BRCA12 ya, baik. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya mau tanya dok, apakah radioterapi ada efek samping kemandulan? Mohon penjelasannya. Ya, jadi memang kalau radioterapi itu langsung sinarnya itu ke arah indung telurnya, pasti akan terjadi kemandulan. Nah, makanya pada penderita yang sedang atau akan hamil ya sebenarnya tidak boleh dilakukan radiasi. Tetapi walaupun demikian bukannya tidak boleh dilakukan radioterapi, tetap boleh. Tetapi yang penting biasanya dan itu sudah menjadi standar, itu dilakukan dulu namanya simulasi dulu. Jadi diukur dulu daerah yang akan disinar dan tentunya dengan alat-alat radioterapi yang makin canggih, sinarnya itu betul-betul hanya mengenai organ atau payudara yang akan disinar sehingga sama sekali tidak mencapai indung telur. Jadi singkat kata radioterapi tidak akan menyebabkan kemandulan. Demikian Prof. Nurati. Jadi pertanyaannya kalau radioterapi di ovarium tentunya ya. Iya. Tapi kalau radioterapi di payudara enggak kan dokter? Tidak. Ya, makanya jadi, kalau misalkan kan kita tahu bahwa salah satu terapi pada kanker payudara, terutama yang golongan hormon positif dan masih menstruasi, ada yang rencananya untuk dilakukan penghentian fungsi dari indung telur. Nah, itu kan bisa dengan operasi, bisa dengan obat-obatan, bisa juga dengan radioterapi atau sinar. Nah, jadi sinar itu kalau langsung memang terjadi kemandulan. Demikian Prof. Nur. Baik. Berikutnya ini mungkin tentang paliatif Dr. Sonar ya. Jadi Ibu Dewi ini bertanya, dok, saya PA-nya ER positif 2%, PR 20%, HER2 negatif, kanker payudara stadium 4 metatulang. Sudah di kemo dan someta 6 kali, tapi kenapa sampai saat ini belum bisa dioperasi? Evaluasi kemarin USG payudara sudah mengecil. Saya pun dari tidak bisa duduk sekarang bisa berjalan. Kira-kira kapan ya dok saya bisa dioperasi? Dan kenapa jika sudah stadium 4 tidak bisa dioperasi, dok? Ya, terima kasih Bu Dewi. Jadi gini, memang yang namanya operasi itu kita ada bagi dalam beberapa kelompok. Jadi kalau yang tadi di presentasi awal saya itu kita bicara tipe operasinya ya. Tapi tujuan operasi itu sebetulnya ada dua. Ada yang sifatnya itu untuk menyembuhkan, namanya kuratif. Ada yang namanya paliatif. Kapan dikerjakannya? Jadi biasanya pada stadium yang masih awal, operasi-operasi yang seperti tadi mastektomi ataupun breast conservation itu adalah operasi yang sifatnya kuratif. Nah, pertanyaannya boleh nggak? Atau apa itu namanya operasi paliatif? Nah, jadi operasi paliatif itu adalah operasi yang dikerjakan pada kanker yang stadiumnya lanjut. Nah, contoh maaf, seperti Bu Dewi ini, sebetulnya kan karena sudah ada penyebaran, itu sudah kategori stadium 4. Nah, pertanyaan boleh nggak dilakukan operasi pada payudara? Boleh, karena itu bisa dikategorikan pada operasi yang paliatif. Apalagi kalau misalkan
kita lihat misalkan keadaannya menjadi lebih baik, kemudian penyebarannya juga sudah terkontrol, apalagi tadi masih ada residu di kanker payudaranya. Karena kita khawatirkan kalau memang kita tidak bisa mengontrol juga pada lokalnya, satu saat nanti takutnya yang di payudara juga akan berkembang lagi dan takutnya nanti akan bermasalah juga. Jadi mumpung kalau memang sudah mengecil, kemudian keadaan umum, artinya secara fisik memang memungkinkan untuk dioperasi, itu sekarang memang ada anjuran untuk dilakukan operasi pada payudaranya. Tetapi tadi, memang sifatnya adalah paliatif, jadi tidak seperti pada stadium yang sudah awal. Tetapi ada sekarang beberapa penelitian yang melihat bahwa apalagi kalau misalkan seperti ini penyebarannya itu ke tulang, itu hasil operasi paliatif ini hasilnya lebih baik daripada yang tidak dioperasi. Nah, jadi kalau tadi bertanya kenapa sampai tidak dioperasi, silahkan berdiskusi dengan dokter di rumah sakitnya untuk kemungkinan melakukan operasi paliatif pada payudaranya. Demikian Prof. Nur. Jadi walaupun sudah di tulang masih bisa operasi ya Dokter Sonar ya? Nah, bahkan ada penelitiannya itu lebih baik daripada yang tidak dilakukan operasi gitu. Apalagi tadi disebutkan Bu Dewi ini kan masih ada residu. Jadi kalau residu itu khawatirnya dia menjadi pencetus lagi nanti untuk timbul progresivitas. Jadi sebaiknya kalau tadi keadaan umumnya baik, saya setuju mungkin lebih baik kita lakukan operasi pada payudaranya. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Siang Dokter Sonar, saya sudah di mastektomi payudara kiri dan sudah remisi per Mei 2021. Bulan Juli ini hasil USG ada kista. Apa yang harus dilakukan dok? Apakah perlu biopsi atau bagaimana? Silakan Dokter Sonar. Ya, jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi kembali lagi, sebetulnya tidak selalu kelainan payudara itu dilakukan biopsi. Jadi kapan kita melakukan biopsi? Satu, kalau kita curiga. Jadi kalau kita curiga ada yang mengarah ke keganasan atau ke arah kanker, itu harus dibiopsi. Tapi alhamdulillahnya sebetulnya 80% lebih biasanya kelainan payudara itu jinak. Nah, contoh yang disampaikan tadi, kista. Kista itu adalah satu bentuk kelainan payudara yang kita anggap jinak yang tidak memerlukan biopsi. Jadi yang penting tentunya harus dipantau karena tetap sih artinya kalau ditanya mungkin nggak sih untuk terjadi kekambuhan, tetap saja ada. Jadi walaupun sekarang kista, yang penting tetap dipantau. Tapi kalau hanya bentuknya kista, itu kita merasa belum perlu untuk dilakukan biopsi. Demikian Prof. Nur. Baik. Pertanyaan berikutnya, selamat siang dokter, apakah bila sebentar dokter. Izin bertanya, apakah tiap wanita perlu diperiksa gen untuk melihat adanya faktor risiko atau tidak? Ya, pertanyaan yang sangat baik. Jadi memang saat ini sudah banyak sekali reklame-reklame atau iklan yang mempromosikan untuk pemeriksaan gen. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bahwa sebetulnya tidak terlalu banyak kelainan-kelainan gen yang terdapat atau yang terjadi pada wanita-wanita tersebut. Yang sudah sedemikian banyak, misalkan di luar negeri, itu paling banyak 5-10% yang terjadi kelainan gen tersebut. Jadi bisa dibayangkan, sekarang kalau ada 100 orang yang melakukan pemeriksaan gen itu, hampir 90 orang tidak ada manfaatnya, karena memang sebetulnya tidak ada kelainan genetiknya. Sehingga, kapan diperlukan pemeriksaan gen ini? Kalau misalkan ada kecurigaan. Nah, jadi kalau ada kecurigaan, baru sebaiknya dilakukan pemeriksaan gen. Karena kalau tidak, akan terus terang membuang percuma pemeriksaan tersebut. Karena saya sampaikan tadi, ternyata kenyataannya tidak terlalu banyak. Apa saja yang menjadi ciri dari untuk dapat dilakukan pemeriksaan tadi, misalkan yang disampaikan pada kasus pertama, kalau misalkan ada riwayat keluarga, nah itu memang sebaiknya diperiksa. Kemudian tadi ditemukan kanker pada usia yang muda, itu juga sebaiknya ditemukan diperiksa gennya ini. Tapi kalau misalkan tidak ada faktor risiko sama sekali, menurut saya sih sebaiknya ditunda saja dulu gitu, karena sayang nanti uangnya. Demikian. Ya, baik, terima kasih.
Berikutnya izin bertanya dok, bila sudah mencapai stadium 4 metastasis hati, apakah bisa dioperasi payudaranya dan dioperasi hatinya? Jadi sekarang kan musim gitu dok, ya, dioperasi metastasisnya. betul. Jadi seperti saya sampaikan tadi, sangat tergantung dari keadaannya. Jadi walaupun dia stadium 4, sangat dimungkinkan untuk dilakukan pembedahan yang sifatnya paliatif, baik pada payudara maupun pada liver seperti ini. Yang agak susah memang tadi kasus yang tulang, karena tulang kan memang apalagi kalau tulang sudah banyak itu sulit untuk dilakukan pengangkatan pada tulang. Tapi kalau hati, apalagi misalkan tadi pada hatinya juga penyebarannya hanya satu bagian, itu memang dianjurkan. Ada dua keuntungannya untuk dioperasi ini. Satu, untuk menghilangkan sumbernya, tapi yang lebih penting lagi untuk memeriksa apakah penyebaran di hati itu sifatnya sama dengan yang di payudara. Karena kadang-kadang bisa berbeda. Sehingga kalau misalkan sama, kita bisa melanjutkan pengobatan yang sama, tapi kalau berbeda, mungkin kita bisa memikirkan untuk melakukan pemberian tambahan pengobatan. Demikian. Jadi setelah dioperasi hatinya masih dilanjutkan dengan pengobatan lanjutan ya dok ya? Ya. Tidak berhenti di operasi hati ya? Betul, betul. Apalagi kalau tadi diperiksa pada metastasi hatinya ternyata sifatnya berbeda. Ya? Iya, itu jelas harus diberikan terapi tambahan. Baik, terima kasih dok. Ada pertanyaan lagi? Izin tanya dok, ketika dianjurkan radiologi, apakah boleh meminum minuman seperti herbal, merebus benalu teh, bajakah, dan seterusnya? Jadi gini, sebetulnya kami dari kedokteran memang belum tahu persis sifat-sifat dari herbal-herbal seperti bajakah atau lain halnya. Jadi umumnya sih kalau ditanya dianjurkan, tentunya kami tidak menganjurkan. Tapi kalau ditanya boleh, ya sebetulnya sih ya tidak ada juga yang sangat menghalangi, kecuali kalau misalkan sedang mendapatkan terapi-terapi yang sifatnya berat. Jadi misalnya sedang kemoterapi, itu kan tentunya juga sedang berat. Jadi kalau mendapatkan terapi tambahan seperti itu, takutnya justru akan memperberat. Jadi usul saya sih sebaiknya diselesaikan saja dulu terapi medisnya, baru nanti kalau mau disambung atau ditambah dengan obat-obat lain. Kecuali kalau memang diyakini atau sudah ada izin edarnya bahwa terapi herbal tersebut tidak mengandung zat-zat yang memang akan memperberat. Karena tidak semua yang namanya obat herbal itu bebas dari efek samping. Kadang-kadang ada yang bisa berat juga gitu kan, bisa mengganggu fungsi hati atau fungsi ginjal. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Jadi coba nanti konsultasi dulu dengan dokter yang sedang menangani, apakah dimungkinkan untuk dapat diberikan terapi tambahan herbal seperti itu. Demikian, Bro. Ya, baik. Berikutnya, kalau dokter selamat sore siang, kalau sudah dioperasi BCT, apakah masih diperlukan pemeriksaan mamografi? Dan apabila diperlukan untuk evaluasi tentunya nih ya, berapa lama dilakukannya itu mamografi? Ya, jadi tentu saja masih diperlukan. Kenapa? Karena kita tahu tetap tadi walaupun secara penelitian bahwa BCT itu hasilnya sama dengan mastektomi. Tapi tetap masih ada faktor atau ada kelenjar-kelenjar payudara yang mungkin pada satu saat dapat timbul kembali. Sehingga harus dipantau kemungkinannya tadi paling sederhana dengan USG dan juga untuk lebih bisa menyeluruh dengan mamografi. Nah, kapan dikerjakannya? Paling ideal sih sebetulnya 1 tahun sekali. Karena kita bisa memantau lebih baik. Lebih baik pas mamografi atau USG aja, dokter? Keduanya, karena kadang-kadang itu saling melengkapi. Baik. Ini ada pertanyaan menyambung pertanyaan dokter Bu Dewi tadi yang bisa dioperasi. Kenapa harus dioperasi semua, dokter? Total, mengapa tidak dioperasi sebagian saja? Kan tumornya sudah mengecil. Oh, boleh. Nah, paliatif tadi. Ya, boleh. Jadi itu kan tadi soal jenis operasinya, soal apa maksud saya soal sifat operasinya. Jadi paliatif dan tadi kuratif. Nah, soal jenis operasinya boleh dipilih. Jadi kalau misalnya ternyata mengecilnya kurang dari 3 cm boleh. Nah, contoh misalnya kita kembali lagi ke kasus yang
kedua. Tadi saya belum bahas tuh. Jadi kalau kasus kedua kan sebenarnya sudah besar. Nah, pertanyaannya kalau kasus besar ini apakah langsung operasi atau tidak mungkin dilakukan pengobatan dulu. Nah, sekarang sebetulnya itu sudah ada kecenderungan untuk tumor-tumor atau kanker payudara yang lebih dari 3 cm, kita melakukan dulu pemberian obat namanya neoadjuvan. Jadi kalau yang tadi yang saya sebutkan, itu adalah adjuvan atau tambahan. Tetapi sekarang ada yang namanya neoadjuvan. Jadi diberikan sebelum operasi. Nah, kegunaannya apa? Ada dua yang utama. Satu, kita bisa melihat pengobatan yang kita berikan itu responnya baik atau tidak. Jadi bisa dibayangkan kalau tadi kasus yang kedua kan langsung di mastektomi. Setelah di mastektomi baru diberikan pengobatan. Nah, kita tidak tahu sebetulnya pengobatan yang diberikan itu baik atau tidak. Cuma kita hanya tahu dari penelitian yang terdahulu bahwa kalau ada kanker payudara jenis ini itu diberikan pengobatan seperti ini. Hanya itu saja datanya. Tetapi kita tidak tahu persis kalau pada pasien ini apakah juga akan sama efeknya. Nah, jadi kalau teknik neoadjuvan itu adalah kita mencoba untuk mengecilkan dulu dengan cara tadi diberikan pengobatan sebelum operasi, sehingga kita bisa lihat obat yang kita berikan itu baik atau tidak. Dengan apa baiknya itu dengan kelihatan dia akan makin mengkerut seperti tadi contohnya pada kasus Bu Dewi. Jadi kan diberikan obat ternyata mengecil dia di kemonya. Apa artinya? Mau ngirim pesan di sini di Zoom gimana ya? Apa sih? Jadi artinya responnya baik pada Bu Dewi itu. Nah, jadi kita bisa memantau. Nah, kalau responnya baik, apalagi tadi ukuran tumornya bisa lebih kecil dari 3 cm, kita boleh melakukan tadi BCS, breast conserving surgery. Jadi tidak harus walaupun paliatif ya. Walaupun paliatif, Walaupun paliatif. Iya, ya, betul. Betul. Setelah itu diradiasi lagi atau nggak usah? Harus dong. Harus. Harus, Jadi ya. itu kan pilihannya tadi. Kalau kita mastektomi keuntungannya tidak harus radiasi. Cuman kosmetiknya tidak bagus. Atau tadi kalau kita akan konservasi ya harus radiasi. Atau pilihannya tadi yang ketiga dengan teknik onkoplasti. Kita melakukan mastektomi tapi langsung dilakukan rekonstruksi sehingga nggak harus diradiasi. Jadi kosmetiknya tercapai, tetapi pengangkatan tumor dan payudara juga tercapai. Bisa juga. Baik, makasih dokter. Ini ada lanjutan pertanyaan. Masih ada 8 pertanyaan lagi dokter. Mohon maaf, sabar ya. Nggak apa-apa, sabar kok. Saya CA payudara stadium 2A, ER/PR positif, HER2 negatif. Hanya kemo 4 kali tanpa radiasi tahun 2020. Apakah saya perlu minta ke dokternya untuk radiasi? Sekarang udah 2022, Bu. Waktu itu diangkat sebagian berarti ya? Diangkat sebagian atau seluruhnya, Bu Mistiani? Mungkin bisa menjawab melalui suara aja, Bu. Diangkat seluruhnya mastektomi? Oh, mastektomi seluruhnya, Dokter Sonar. Oh iya. Nah, jadi begini Bu Mistiani. Jadi kalau tadi di mastektomi sebenarnya tidak harus dilakukan radiasi. Jadi yang harus diradiasi itu kalau tadi kita hanya mengangkat sebagian dari payudaranya. Nah, pertanyaannya apakah yang di mastektomi pasti tidak harus diradiasi? Nah, tergantung Bu Mistiani. Jadi kalau mau ditanya harus dilihat sebetulnya selain stadiumnya juga jumlah kelenjar getah beningnya. Jadi kan waktu mastektomi juga biasa diambil namanya kelenjar getah bening. Nah, nanti tolong dilihat lagi kelenjar getah bening yang diangkat berapa dan yang sudah ada penyebarannya berapa. Nah, jadi secara pedoman yang sekarang kita pakai, kalau misalkan sudah dilakukan mastektomi tapi kelenjar getah bening yang terambil dan positif mengandung sel-sel kankernya lebih dari 3, itu dianjurkan untuk pemberian radioterapi. Tapi kalau misalnya Bu Mustiani sudah di mastektomi dan ternyata juga di kelenjar getah beningnya tidak mengandung penyebaran kanker ataupun sedikit, tidak perlu dilakukan radiasi. Demikian Bu Mustiani. Ya, terima kasih. Kemudian dari
Ibu Nasuti, selamat siang dok. Pada keadaan apa saja perlu dilakukan ovarektomi pada CA payudara? Ovarektomi, pertanyaannya apakah perlu dan pada keadaan apa saja? Baik. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwa kanker payudara itu terbagi dua secara garis besar. Ada yang sel kankernya itu mengandung reseptor atau anteni hormon tadi yang saya sebutkan estrogen dan progesteron. Ada yang tidak. Nah, tetapi pada yang mengandung hormon estrogen, reseptor estrogen progesteron tersebut juga ada dua kelompok. Ada yang masih menstruasi, ada yang tidak, atau yang kita sebut premenopause dan sudah menopause. Apa bedanya? Pada yang kelompok menopause, karena si indung telurnya tidak lagi memproduksi hormon, jadi kita tidak terlalu memperdulikan ovariumnya lagi. Jadi kalau tadi pertanyaan perlu nggak pada yang menopause di ovarium, tidak perlu. Karena dia sudah berhenti fungsinya. Jadi tinggal kita meneruskan pengobatan untuk menghambat tadi si reseptornya itu dengan memberikan antihormon untuk reseptornya tadi. Tetapi pada kelompok yang masih premenopause, karena dia masih menghasilkan hormon estrogen, nah sehingga kita pertimbangkan untuk juga selain memberikan anti hormonal pada reseptornya, juga karena dia masih memproduksi estrogen, kita harus mempertimbangkan juga untuk mengontrol produksi dari estrogennya. Bagaimana caranya? Nah, ini sangat tergantung dari usia dan apakah masih ingin mempunyai keturunan atau tidak. Jadi kalau usianya masih muda, apalagi masih mempunyai keturunan, ya nggak boleh kita melakukan ovarektomi. Biasanya kalaupun kita akan menekan fungsinya, kita memberikan obat-obat berupa obat suntik untuk menekan fungsi estrogennya, ovariumnya. Nah, nanti setelah selesai pengobatan sekitar 2 tahun, dia bisa untuk berfungsi kembali. Tapi kalau yang tidak ingin mempunyai keturunan lagi, apalagi tadi anaknya udah cukup, usianya juga misalnya sudah 40-an ke atas, nah itu diindikasikan atau boleh dilakukan ovarektomi. Tapi sekali lagi ini sangat tergantung dari tadi usia dan tipe reseptor hormonnya positif atau tidak. Demikian. Jadi bisa diovarektomi, bisa diradiasi ya Dokter Sonar ya? Iya, Bisa caranya juga ya. dengan obat ya? Betul, betul. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, saya Nanda tinggal kontrol per 3 bulan saat ini. Sebaiknya tes apa saja untuk pencegahan penyebaran dan apakah perlu PET scan? Ya, makasih. Jadi untuk follow up itu memang satu tergantung dari waktu selesainya pengobatan. Jadi dianjurkan untuk 2 tahun pertama kontrol 3 bulan sekali. Nah, 3 bulan sekali apa yang dicek biasanya pertama diperiksa fisik secara dokter, apakah teraba nggak di dekat operasinya atau di payudaranya, baik yang terkena maupun sebelahnya ada benjolan atau tidak. Nah, nanti tiap 6 bulan ditambah kalau mau dengan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium apa? Biasanya penanda-penanda tumor. Nah, nanti setahun sekali kalau mau boleh dicek lebih lengkap. Tadi ditambah dengan USG atau kalaupun sudah di BCS ya mungkin tambah dengan mamografi, kemudian ronsen dadanya, parunya untuk melihat kekambuhan, kemudian juga mungkin livernya untuk di USG apakah terjadi penyebaran atau tidak. Itu adalah proses pemantauan yang standar. Nah, pertanyaannya boleh nggak di PET scan? Tentu saja boleh. Apa kegunaan atau keuntungannya PET scan? Tentunya memang PET scan agak lebih sensitif dan dia bisa menyeluruh seluruh tubuhnya dilakukan pencitraan. Kalau tadi kan yang saya sampaikan hanya untuk payudaranya, untuk paru-parunya, untuk livernya, tapi bagian-bagiannya tidak terpantau. Nah, tapi kerugiannya dari PET scan itu adalah juga mengandung sinar radiasi yang cukup tinggi. Jadi kalau tidak perlu sebetulnya tidak usah. Dan juga harganya masih mahal. Tapi sesekali sih boleh. Jadi tidak usah rutin, misalkan tiap bulan, tiap 6 bulan, atau kadang-kadang ada yang tiap 6 bulan. Saya tidak perlu. Kalau mau paling cepat setahun sekali atau bahkan mungkin kalau saya sih biasanya selang-seling aja. Jadi tahun sekarang PET scan, mungkin untuk tahun depan cukup yang standar saja dan seterusnya. Dan nanti kalau sudah mungkin lewat
5 tahun karena makin kesana kan sebetulnya kekambuhan akan makin berkurang. Setelah 5 tahun mungkin tidak usah PET scan, cukup yang standar saja. Demikian, Prof. Baik. Pertanyaan berikutnya mengenai bone densitometry. Apakah boleh dilakukan BMD setelah 17 kali zometa? Jadi rupanya meta tulang dan sudah dapat zometa 17 kali. Apakah boleh di BMD? Ya, Sorry. Apakah boleh BMD saat zometa? Saya nggak tahu nih apakah maksudnya bersama-sama apa setelah 17 kali ini mungkin maksudnya. Ya. Nah, jadi kan sebetulnya gini, apa sih BMD itu? Itu kan untuk melihat kekeroposan tulang. Jadi memang setiap orang secara normal pun bisa terjadi pengeroposan tulang ini. Jadi BMD sih silahkan kalau mau diperiksa, tidak ada hambatan. Tetapi memang harus lebih waspada lagi pada penderita-penderita kanker payudara, apalagi yang diberikan beberapa terapi hormonal, apalagi kalau diberikan namanya golongan aromatase yang biasanya kita berikan pada kelompok usia yang sudah menopause tadi, itu memang akan lebih mempercepat untuk terjadinya pengeroposan tulang. Sehingga biasanya kita anjurkan untuk pemeriksaan BMD ini. Karena kalau misalnya keropos, ya tentunya kita perlu untuk memberikan terapi tambahan untuk memperkuat tulangnya. Tadi yang disebutkan obat, tapi fungsinya dia memang selain tadi untuk memperbaiki juga fungsi penguatan, biasanya nyeri tulangnya juga berkurang, dan juga untuk menghambat pertumbuhan sel kanker di tulang, itu kadang-kadang juga memang bisa memperbaiki, tapi bukan serta-merta bahwa zometa dan BM ini saling langsung berkaitan, tapi setelah sekian lama mungkin bisa terjadi perbaikan pada pengeroposan tulang. Jadi boleh kalau akan diberikan BMD. Mungkin Prof. Nurwati bisa memberikan tambahan untuk ini. Ya, saya kira betul itu udah cukup, Profesor. Memang kita melakukan pemberian. Sekarang masalahnya pemberian zometa itu untuk mencegah pengeroposan atau mengobati meta tulang. Meta tulang kayaknya sih pasien ini. Kayaknya meta tulang. Nggak apa-apa, Bu. Lakukan aja BMD. Paling tidak tulang-tulang yang tidak metastasis kita yakin bahwa masih kuat. Berikutnya, Dok, ini ada pasien stadium 1, ERPR positif, HER2 positif 2, dioperasi, lumpektomi operasinya, dan terapi tamoxifen. Rupanya nggak di kemo, Dok, hanya radiasi, dan operasi lumpektomi dan tamoxifen 5 tahun. Tetapi setelah tahun kelima muncul lagi di tempat yang sama dan diberikan doxycycline dan siklofosfamid 6 kali. Pertanyaannya apakah masih bisa apakah kanker masih bisa muncul lagi, Dok, setelah ini? Dan apakah perlu diangkat rahim untuk supaya tidak kambuh lagi? Dan makanan apa yang sebaiknya dihindari? Baik, makasih. Pertanyaannya pertama tentunya turut prihatin ya, kalau memang saya mengerti pada penderita yang terjadi kekambuhan akan terjadi kecemasan. Nah, tapi kalau pertanyaan tadi apakah bisa kambuh, tetap, karena salah satu sifat kanker yang paling kita takuti atau kita harus hindari adalah adanya kekambuhan, baik di tempat payudaranya maupun apalagi ke tempat jauh. Nah, jadi tadi kalau kita lihat memang penandanya itu sudah diperiksa betul tadi, imunohistochemia jadi estrogen positif, progesteron positif, tapi HER2-nya memang 2 positif. Nah, sebetulnya itu kalau 2 positif itu idealnya, sebetulnya idealnya memang sih sebagian besar dia akan negatif, tapi ada sebagian besar yang jadi positif. Nah, kalau jadi positif apa artinya? Jadi sebenarnya agak berisiko tuh. Jadi kalau misalnya yang tadinya kita pikirkan bahwa ini adalah tipe yang cukup baik, tadi yang bisa pakai hormonal, memang cukup tadi diberikan tamoxifen dan radiasi. Tapi andaikan misalkan HER2-nya ini setelah diperiksa lebih lanjut menjadi positif, itu memang sebaiknya pada waktu awal bukan saja tamoxifen, tapi mungkin sebaiknya juga diberikan kemoterapi. Nah, kemudian pertanyaan apakah perlu diangkat rahim? Sebenarnya kalau rahim sendiri tidak berhubungan dengan pengobatan hormonal. Tetapi
Kalau misalkan tadi yang tipe reseptor hormonnya positif, jadi kalau tadi yang ada pertanyaan sebelumnya, apakah ovarektomi? Iya, karena tentunya tadi ovarium atau indung telur kan memproduksi hormon. Jadi dengan diangkat indung telurnya diharapkan bisa mengurangi risiko. Nah, tetapi ada hubungannya memang pengobatan tamoxifen dengan rahim. Jadi pada pengobatan yang jangka waktu lama, apalagi sudah lebih dari 5 tahun, pada beberapa orang terjadi penebalan dari rahimnya. Nah, ini yang harus dipantau. Jadi kalau misalkan nanti rahimnya juga jadi menebal, nah ini yang dipertimbangkan, apalagi kalau tadi memang tidak ada keinginan lagi untuk menambah keturunan, bukan saja tadi dilakukan ovarektomi, jadi sekaligus juga diangkat rahimnya saja. Karena pengobatan tadi terutama tamoxifen itu akan membuat penebalan dinding rahim yang takutnya di kemudian hari bisa menjadi tumor di dinding rahimnya. Demikian Prof. Nurwati. Ya, jadi tidak hanya ovarektomi, yang tujuan utama ovarektomi kan Dokter Sonar ya. Betul, betul. Ya, jadi tujuan kedua adalah menghindari efek samping dari tamoxifen. Baik, berikutnya adalah saya si Amama tahun 2021, usia saya 47 tahun. Ini dari Ibu Ika ini. Kemudian sudah dibiopsi dan sudah di kemo 8 kali dan sudah diselesai operasi mastektomi kemarin. Sekarang saya konsumsi tamoxifen dan Zoladex. Rupanya neoadjuvan ini dok. Neoadjuvan, kemudian dioperasi, kemudian dilanjutkan tamoxifen dan Zoladex. Saya termasuk hormonal positif. Waktu operasi, dokter bedahnya join dengan bedah plastik karena ada luka benjolan. Nah, pasca operasi ini mengapa perut kanan saya jadi menggelembung, dok? Seperti ada cairan dan tidak nyaman. Dan sekarang masih sakit. Bagaimana perawatan dokter? Apakah seperti itu kan tidaknya sakit? Tidak. Sekarang masih perawatan dokter untuk buka jahitan. Pertanyaannya apa? Nggak jelas, tapi mungkin hanya lapor saja bahwa operasi bersama bedah plastik itu ada meninggalkan sisa yang menggelembung tadi, Dokter Sonar. Bahaya nggak ya? Baik, di perut ya? Iya, di perut. Ya, jadi begini Bu. Jadi yang saya sampaikan tadi, yang gambar yang tadi yang ketiga, yang jenis yang onkoplastik. Nah, jadi onkoplastik itu kita melakukan pengangkatan payudara, tapi untuk melakukan rekonstruksi bisa bekerja sama dengan dokter bedah plastik, mengambil otot dan sebagian kulit perut dari perut, kemudian pindahkan ke payudaranya, sehingga bentuknya relatif menjadi lebih baik secara kosmetik. Nah, mungkin untuk payudaranya sementara selesai, tapi sekarang pertanyaan untuk yang di perut. Nah, di perut itu kan tadi yang saya sampaikan diambil ototnya. Nah, pada waktu pengambilan otot itu kan sebetulnya ada namanya pelapis dari otot. Jadi pembungkus otot. Nah, kalau itu juga diambil, itu ketahanan dari dinding perutnya menjadi lemah. Nah, ini memang salah satu komplikasi atau keadaan yang harus dipantau secara ketat. Jadi bisa terjadi penggelembungan seperti tadi ada dua kemungkinannya. Satu, sisa-sisa dari cairan bekas operasi, tapi yang harus dikhawatirkan juga ada kemungkinan terjadi kelemahan dari dinding perutnya sehingga ususnya itu menggelembung keluar. Dan kalau menggelembung ya tadi bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Jadi saya kira sih segera harus kontrol ke dokter bedah plastiknya untuk mempertanyakan apakah ini sisa cairan bekas operasi atau tadi ada kelemahan dari dinding otot yang memang diambil untuk merekonstruksi payudaranya sehingga terjadi pendorongan usus sehingga terjadi gelembung. Pasti itu akan tidak nyaman kalau betul seperti disampaikan tadi. Jadi segera saja kontrol. Demikian. Baik, Dokter Sonar, ini ada lanjutan pertanyaan dari Ibu Dewi tadi yang operasi paliatif metatulang. Beliau ER positif 2%, PR positif 20% dan HER2 negatif. Apakah ini masuk hormonal ya dok? Dan setelah terapi minum tamoxifen 10 tahun, apakah juga harus di SOB? Atau cukup Zoladex saja mengingat ER saya yang kecil dan sudah stadium 4 menyebar ke tulang belakang? Ya, ini pertanyaan yang memang menggelitik. Jadi kalau lihat dari
ERPR-nya memang ini sepertinya bukan yang tipe hormonal, Bu, karena tadi sangat kecil ya, hanya 2%, sehingga saya cenderung ini tipenya yang sebetulnya lebih ke arah hampir perbatasan gitu kan, antara luminal B atau mungkin Triple jangan-jangan negatif. udah triple negatif. Jadi makanya tetap saya setuju tadi diberikan kemoterapi, tapi karena ada apa namanya estrogen reseptor yang kecil, boleh diberikan tamoxifen. Maaf tadi usianya berapa ya, Prof. Nur ya? Saya lupa. 47. 47. Nah, artinya kan kalau 47 dengan 33 tahun. Sorry 33. Iya. kalau 33. ya sudah, kalau 33 kalau ingin lengkap sih memang ada SOP baiknya ya. SOB saja sekalian tadi dengan hysterectomy saja, karena Ya. kalau tamoxifen 10 tahun kan takutnya jadi menebal tuh. Jadi saya kan untuk melengkapi sih sekalian saja. Jadi di SOB juga, di esopharectomy, diangkat rahimnya, kemudian tamoxifen 10 tahun. Jadi SOB tidak melihat apakah dia stadium 4 atau tidak ya. Tidak, justru salah satu Terapi ya. terapinya. Jadi biasanya kalau pada yang betul-betul luminal A misalkan yang estrogen reseptornya kuat tanpa ada faktor yang lain, justru dan premenopause pertama kali kita anjurkan untuk penghentian fungsi ovarium. Ya, baik. Berikutnya dokter mohon izin bertanya, untuk mengurangi rasa panas dan sering keringetan pada konsumsi tamoxifen bagaimana ya? Ya memang itu kan salah satu faktor yang kita sebut efek samping terapi hormon ya. Jadi seperti halnya memang sih tamoxifen bukan anti untuk langsung menghentikan fungsi ovarium sehingga terjadi menopause, tetapi bisa kadang-kadang terjadi seperti orang yang akan menopause. Jadi tadi ada hot flash segala macam. Memang sih tidak ada obat yang khusus karena itu biasanya alami. Jadi nanti dengan berselang waktu itu akan hilang dengan sendiri. Mungkin Prof. Nurati ada komentar, ada pengalaman? Iya, jadi ini kan sama dengan orang menopause, Bu. Jadi orang menopause itu ya begitu itu. Mungkin ibu dengan usia yang lebih muda harus mengalami menopause, jadi nggak enak rasanya. Ya panas, ya keringetan, ya pegel-pegel seluruh tubuh. Mungkin bisa dikurangi dengan olahraga, Bu. Karena dengan olahraga maka otot-otot gini, hormon estrogen itu memberi makan otot syaraf, memberi makan sendi-sendi, memberi makan kelenjar keringat dan sebagainya. Pada manakala hormon estrogen ditekan dengan obat-obatan, maka semua itu konsumsi makanan di otot, saraf dan sebagainya akan berkurang. Tapi ini dapat dihilangkan dengan exercise, Bu. Dengan exercise maka efek sampingnya akan jauh berkurang. Jadi pasien yang sudah menopause justru exercise-nya harus lebih kuat agar supaya efek samping ke otot, tulang, kelenjar dan sebagainya tidak terlalu berat. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, Dr. Sonar. Pasien Ibu Yani, saya sakit piloides, Dok. Ini penyakit kanker yang bagaimana karena payudara saya sudah dua-duanya diambil. Silakan Dr. Sonar. Terima kasih. Jadi kelainan pada payudara atau yang kita tadi sebutkan tadi yang namanya kanker payudara, kita bicara itu kanker yang berasal dari kelenjar payudara. Jadi kelenjar baik itu salurannya maupun si namanya itu kelenjarnya lah. Kelenjar payudara kan ada salurannya yang nanti akhirnya dihubungkan ke puting susu. Nah, jadi yang kita diskusikan adalah kanker yang berasal dari saluran dan kelenjar payudaranya. Nah, tapi yang Ibu tadi sebutkan Phyllodes, itu adalah satu tumor yang berasalnya di luar dari saluran dan kelenjar payudara. Jadi dari jaringan ikat di payudaranya. Tapi memang kalau penampakannya sama, benjolannya juga sama. Cuman sifatnya yang sangat berbeda. Bedanya di mana? Satu tadi asalnya. Yang kedua, dia tidak ada pemeriksaan yang disebutkan tadi imunohistochemia. Kenapa? Karena memang tidak mengandung
reseptor itu. Jadi betul-betul tumor yang berasal dari jaringan ikat. Nah, tetapi untungnya bahwa tumor viloides itu tidak semuanya ganas. Jadi bahkan 80% itu jinak. Nah, jadi yang penting harus ditanya dulu nanti ke dokternya, apakah nih viloidesnya yang jinak atau viloides yang ganas atau yang perbatasan. Tapi kalau viloides jinak, selesai. Dia pengobatannya dengan operasi tanpa dilakukan terapi tambahan. Tapi kalau viloides yang tadi yang ganas, nah itu yang harus hati-hati. Karena selain mudah timbul, dan juga mungkin perlu pengobatan yang lainnya. Kira-kira demikian. Ya, baik. Jadi viloides nggak perlu tambahan kemo ya, Dr. Sonar? Tidak perlu, kecuali tadi, kalau misalkan sudah menyebar. Radiasi juga enggak ya? Radiasi, iya, kalau pada yang ganas. Ya, Ada yang ganas. ya, Baik. tapi kalau jinak tidak usah. Baik, ada pertanyaan lagi. Dokter, saya sudah, maaf izin bertanya, menindaklanjuti dari pernyataan dari Bu Yani sudah stadium 4 dan metas hati. Kalau bisa dilakukan operasi di rumah sakit mana ya dok yang bisa operasi hati? Oh, umumnya, Metastatektomi. ya, rumah-rumah sakit besar umumnya bisa, yang penting ada dokter bedah digestif yang melakukan operasi untuk hati. Ya, jadi silakan. Saya kira di Darmais bisa, di RSCM bisa. Saya kira rumah sakit yang besar umumnya bisa. Baik. Berikutnya izin bertanya dok, tadi PET scan. Kalau CT scan paru dan CT scan perut ataupun scan, bedanya apa dengan PET scan dokter? Ya, sebetulnya untuk proses CT scan-nya sama. Jadi itu kan satu alat yang mempergunakan sinar radiasi untuk memotret atau memotong bagian-bagian dari tubuh kita. Bedanya hanya kontrasnya. Jadi kalau pada CT scan biasa atau baik itu untuk paru, untuk abdomen, itu ada kontras khusus yang memang untuk melihat ada istilahnya itu penyengatan atau tidak. Tetapi pada PET scan itu kontrasnya sangat berbeda karena selain dia ada kontras biasa, juga dibuat kontrasnya itu yang mengandung radioaktif, sehingga radioaktifnya itu bisa masuk ke dalam sel-sel secara baik sehingga bisa ditangkap oleh sel-sel kanker terutama, dan sehingga dia akan menimbulkan warna khusus. Makanya kenapa PET scan itu umumnya masih terbatas, karena tadi selain harganya mahal, juga alat-alatnya khusus, dan itu kan diproduksi untuk si alat atau zat kontrasnya itu juga khusus. Tapi kalau seperti hanya CT scan tadi paru atau abdomen, itu karena obatnya itu sangat mudah kontrasnya didapat, jadi asal bisa beli alat CT scan-nya udah langsung bisa dikerjakan untuk pemeriksaan CT scan paru dan abdomen atau CT scan lainnya. Tapi kalau PET scan itu butuh ada generator untuk memproduksi zat kontrasnya tadi yang sifatnya radioaktif. Demikian Prof. Nurati. Ya, jadi tambahan saja bahwa kalau PET scan tidak akan pengaruhi fungsi ginjal. Sedangkan kalau CT scan dengan kontras itu membutuhkan ginjal yang masih bagus. Berikutnya Dr. Sonar, saya minum tamoxifen tahun 2019. Tahun 2022 saya dikuret dokter kandungan karena keputihan, hasilnya polip endocervix. Tidak ada tanda ganas. Apakah ini juga akibat dari tamoxifen, dok? Dan apakah saya boleh melanjutkan tamoxifen? Prinsipnya ya harus diskusi tadi dengan dokter kandungan. Memang salah satu sifat lain dari tamoxifen bisa menebalkan dinding rahimnya tersebut. Jadi bisa saja tadi yang terjadi kalau polip ya Bu, menebalnya itu karena tamoxifen ya, dan bentuknya seperti polip masih mungkin. Jadi yang lebih penting sebenarnya sekarang diskusi dengan dokter kandungannya, apakah itu masih dianggap normal. Jadi biasanya nanti untuk mudahnya itu dokter kandungan akan melakukan USG, terus dihitung ketebalannya. Jadi kalau tebalannya masih dianggap tidak lebih dari setengah senti, umumnya itu boleh dilanjutkan. Tapi kalau sudah 1 cm apa lebih, nah itu yang mungkin kita pertimbangkan untuk berganti obatnya kalau memungkinkan, atau tadi artinya kalau sudah tidak ingin ada keturunan ya diambil kandung rahimnya. Demikian Prof.
Baik, ini pertanyaannya agak panjang, tapi saya singkat aja, Dok. Umur saya 49 tahun, sudah 7 tahun sakit CA payudara dan 2 kali kambuh. 2019 ERPR positif, HER2-nya negatif. Tetapi setelah kambuh, ERPR positif, HER2 positif. Pertanyaannya mengapa bisa berubah? Kedua, apakah susah untuk diterapi lagi? Karena sudah 2 kali kambuh. Terima kasih, dokter. Ya, makasih turut prihatin, Bu. Jadi memang betul sekali lagi bahwa kanker itu bisa kambuh. Dan itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Waktu kambuh itu bisa sama sifatnya dengan kanker sebelumnya, bisa berbeda. Contoh pada ibu ini, bahwa pada awal HER2-nya negatif. Tapi setelah kambuh, di biopsi lagi ternyata HER2-nya menjadi positif. Yaitu memang sifat dari makhluk hidup, termasuk sel kanker. Jadi kalau sekarang mungkin ibu-ibu sangat memantau soal COVID. Kita tahu kan banyak sekali mutasi-mutasi sehingga terjadi ada varian-varian yang mereka sebut. Nah, sel kanker juga sama. Jadi karena itu makhluk hidup, dia berusaha untuk terus juga berkembang. Nah, jadi tadi dengan sangat mungkin untuk tadi perubahan yang tadinya HER2 negatif menjadi HER2 positif. Pertanyaannya apakah bisa ditangani? Tidak. Bisa sih, tetap bisa. Tapi memang sifat dari pengobatan kemoterapi itu, kalau kemoterapinya makin sering, itu memang efektivitasnya akan makin berkurang. Nah, tapi sih mudah-mudahan, karena di awalnya saya nggak tahu tadi di kemo atau tidak, karena yang pertama sih hanya hormonal, tapi yang kedua memang harus ditambahkan terapi kemo. Mudah-mudahan kalau diberikan terapi kemo yang berikutnya, apalagi tadi HER2-nya positif sih, harusnya responnya bisa lebih baik. Apalagi kita tahu bahwa kanker yang tipe HER2 positifnya sekarang banyak sekali kombinasi obat-obat yang sudah cukup baik untuk mengatasi masalah-masalah ini. Mungkin Prof. Nurati ada komentar? Enggak, Dok. Jadi tetap aja nggak apa-apa. Kita tetap berusaha, tetap berjuang. Karena yang penting bagi kita adalah usaha kita, Bu. Semua keputusan ada di atas, Bu. Jangan khawatir. Terus berjuang ya, Bu ya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan, izin bertanya, Dok. Kalau sudah metastasis, apakah tidak bisa hilang, Dok, tumornya? Dan kita tidak mungkin remisi ya, Dok. Gimana, Ya, Dok? prinsipnya mungkin sekali. Ya, jadi ini sangat tergantung dari tipe tumornya tadi. Jadi kalau ditanya, kalau misalkan tadi, contoh misalkan kasus yang kita ambil, maaf saya ambil contoh Bu Yani lah, gitu kan. Beliau sudah stadium 4. Setelah dia kan kemo, kan jadi mengecil. Nah, mengecil itu kan artinya responnya baik. Bu Dewi, maaf. Ya, Bu Dewi. Responnya baik, gitu kan. Bahkan ada tipe-tipe tertentu yang terutama yang kita sebut tadi yang tiga-tiganya negatif, triple negatif, atau yang tadi yang HER2 positif, diberikan terapi itu bisa sama sekali komplit respons. Jadi artinya baik pada tumornya maupun pada tempat penyebarannya bisa hilang sama sekali. Jadi jangan kecil hati, apalagi sekarang seperti saya sampaikan tadi sudah banyak sekali obat-obat yang ada di lapangan, tapi memang sayangnya masih cukup mahal dan belum semuanya bisa masuk di BPJS. Tapi prinsipnya ada harapan untuk bisa hilang sempurna. Demikian, Prof. Ya, baik. Berikutnya seorang Ibu Wulandari, sudah di mastektomi 2022 Januari dan IHK-nya triple positif. Saat ini sudah diterapi hemo 7 kali dan besok mau yang ke-8 kali dan dilanjutkan radioterapi. Tetapi ada benjolan di tiroid dan belum ditangani, belum diperiksa. Bagaimana, dokter? Apakah berbahaya? Ya, jadi prinsipnya yang namanya kanker itu dia bisa tunggal. Jadi tunggal itu artinya dia berdiri sendiri, hanya kanker payudara. Tetapi memang ada sifat-sifat tertentu kanker yang ganda, yang multiple. Nah, jadi pada ibu ini memang belum tahu yang di tiroid itu apakah kanker atau tidak, tapi karena jelas ditemukan benjolan, tetap prinsipnya harus dipastikan. Tapi untungnya pada tiroid juga biasanya yang menjadi kanker itu tidak lebih dari 10-15%. Tapi karena ada benjolan, tetap sebaiknya dilakukan biopsi lah paling sedikit untuk diketahui apakah kanker atau tidak. Sehingga kalau tidak ya sudah, jadi kita tinggal hanya fokus pengobatan untuk
kanker payudaranya. Tapi kalau misalnya ternyata kanker, nanti kita mungkin akan pertimbangkan. Mungkin nanti setelah kemoterapi ini yang selesai, apakah akan radiasi dulu, kemudian baru akan ke tiroidnya. Karena untungnya satu lagi bahwa kanker tiroid kalaupun iya itu lambat sekali pertumbuhannya. Jadi kalaupun sampai menunggu nanti berakhirnya pengobatan radiasi pun insya Allah tidak akan mengalami keterlambatan. Tapi kalau anjuran saya palingnya di biopsi dulu lah dengan biopsi jarum pada kanker tiroid, pada benjolan tiroidnya, sehingga lebih jelas nanti arahnya kita, apakah hanya kita fokus ke payudara atau kita akan memikirkan juga untuk penanganan pada tiroidnya. Demikian, Prof. Atau mungkin dokternya juga berpendapat bahwa ini dengan adanya hasil-hasil dia menganggap ini jinak ya, Dokter Sonar ya. Bisa juga. Karena dokternya bisa. kok belum memeriksa karena menganggap Ya. ini tidak ganas, tidak terlalu emergensi untuk Betul. segera ditangani. Betul. Berikutnya adalah pertanyaan, bolehkah minum kalsium vitamin untuk tulang ketika radioterapi? Boleh nggak, Dokter? Boleh. Ya? Tapi yang paling penting gini, kan tetap yang namanya suplemen itu juga kalau kelebihan kan nggak bagus. Jadi paling bagus sih dicek aja dulu kadar kalsiumnya atau vitamin D-nya. Misalkan kalau sudah berkecukupan sebetulnya tidak harus gitu, ataupun kalau mau minum ya udah pokoknya hanya yang dalam dosis yang sewajarnya sesuai dianjurkan. Demikian, Prof. Ya. Ini dari Bu Suwati tadi katanya, maaf dok terbalik. Bukannya awal triple negatif kemudian sekarang HER2 positif, enggak, tapi sekarang awal positif terus sekarang HER2 negatif. Terbalik, enggak apa-apa sih Bu, sama aja. Dan hemo 2015 dan 2019. Sekarang saran dokter harus diberikan Faslodex, tetapi mahal. Kalau enggak sanggup, minimal 2 tahun dengan Faslodex. Kalau tidak sanggup minimal 2 tahun dengan Faslodex, mending tidak usah. Jadi sekarang tampaknya dokternya bingung mau diapain kalau tidak Faslodex. Pertanyaannya adalah, apakah Faslodex merupakan satu-satunya cara? Apakah karena HER2-nya maka hemo tidak disarankan? Hemo lanjutan mungkin, Dr. Sonar. Ya, jadi prinsipnya gini, kalau misalkan tadi menjadi negatif, hanya negatif kan berarti yang positif hanya ER-nya positif, PR positif, HER2-nya negatif. Ya. Nah, memang kalau keadaannya seperti itu, kita tidak bisa memberikan tadi anti HER2. Nah, tapi pilihannya memang betul, kalau bisa terapi hormon, kalau bisa. Berupa apa? Terapi hormon itu ada beberapa generasi. Nah, generasi pertama tadi yang disebutkan tamoxifen, terus kalau sudah menopause ada namanya golongan aromatase. Nah, ada generasi yang berikutnya. Antara lain tadi yang sebut, itu nama obat, itu Faslodex, tapi nama generiknya itu fulvestrant. Nah, jadi nanti kalau fulvestrant juga sudah resisten, baru ada generasi yang ketiga yang lebih canggih lagi, tapi memang masih lebih mahal lagi. Nah, sekarang kalau tidak bisa, apa yang kita bisa kerjakan? Ya terpaksa kita harus kembali lagi ke keadaan atau obat yang ada, ya terpaksa kita kemo. Karena artinya kan pengobatan hormon yang sudah kita berikan sudah tidak efektif lagi, sehingga terjadi kekambuhan. Jadi satu-satunya yang kita berikan ya hanya kemo, kalau memang tidak bisa. Nah, tapi sebagai informasi, nanti dicek lewat Dr. Rebecca, di EKI sekarang ada program bantuan untuk pemberian tadi fulvestrant, dan setahu saya sih cukup miring lah harganya itu, karena sampai biayanya itu bisa sampai 50% diskonnya. Jadi kalau memungkinkan silahkan gitu kan. Tapi sekali lagi tidak usah dipaksakan, kalau tidak mungkin ya kita kembali ke kemoterapi, dan di BPJS pun bisa kan kemoterapi itu. Ya, jadi itu, ini juga sudah dioperasi dan angkat operasi ovarium, jadi sudah cukup ya. Baik, berikutnya ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Dari Ibu Dwi Novitasari, 44 tahun, saya mama grade 3B, mastektomi 2020, hemo 6 kali, kemudian dilanjutkan aromasin karena estrogen reseptor positif, PR positif, HER2 negatif.
Setelah kemo keempat, saya dinyatakan positif menopause. Setelah 2 tahun, saya haid 2 bulan berturut-turut dan jumlahnya banyak sekali. Dengan estradiol kurang dari 5, FSH 39, LH 17. Yang saya tanyakan, kalau memang sudah menopause, kenapa bisa haid kembali? Apakah ini aman, Dok? Ya, sebetulnya tadi memang sekarang kita harus hati-hati gitu kan untuk istilah menopause. Tadi obat yang disebutkan tadi itu sekali lagi nama dagang itu aromasin. Sebetulnya nama golongannya tadi aromatase ya. Nah, kalau misalkan diberikan kemoterapi, memang umumnya terjadi yang namanya berhentinya menstruasi. Tetapinya berhenti menstruasi itu belum berarti sudah menopause. Walaupun tadi sudah dicek estradiolnya sekian-sekian, yaitu mungkin masih pengaruh dari kemo sebelumnya. Jadi kalau anjuran saya sih kalau memang betul dia kembali haid, apalagi menjadi rutin, yaitu sama sekali bukan menopause. Tetapi tetap harus coba konsultasi juga dokter kandungan, apakah ini hanya sesaat karena ada tadi proses kembalinya penekanan oleh kemoterapi atau ada hal yang lain. Karena bisa juga tentunya betul sebetulnya sudah menopause, tapi terjadi ada kelainan pada kandungannya. Jadi tetap itu harus dicek. Tapi kalau ternyata kandungannya normal dan ternyata dia betul-betul bukan haid, ya sebetulnya obatnya kita harus ganti lagi ke golongan yang belum menopause, yang premenopause. Atau ya tadi, kalau memang yakin tidak ingin lagi ada keturunan dan sekali saya udah usia 44, mungkin langsung saja dilakukan pengangkatan dari ovariumnya, atau tadi dengan sinar, atau tadi dengan disuntik obat-obatan supaya betul-betul jadi menopause. Mungkin itu, Prof. Baik. Ini ada satu lagi mungkin paling terakhir ya. Setelah Bu Feby, Bu Andri Purwani, setelah itu kita hentikan karena waktu sudah hampir 1,5 jam. Jadi ada 2 ini 2 terakhir. Saya sudah mastektomi dan kemoterapi 8 kali, tapi tidak di radioterapi. IHK saya 17 kgb. Setelah kemo, hasil USG payudara semua bersih. Pertanyaan saya, apakah dengan meta 7 kgb tidak perlu radioterapi, apakah masih aman? Apakah perlu disinar saat ini, Dokter Sonar? Nggak perlu saya kira ya, sudah lama soalnya ya operasi. Operasi berapa tahun tahun? berapa nih Mbak? Belum, nggak tahu nih. Mbak Feby kapan operasinya? Sudah kemo 8 kali? Mbak Feby? Ya, saya sudah operasinya itu tanggal Tahunnya aja Mbak, tahun. September 2021. Oh ya udah lama ya Mbak. Iya. Gimana Dokter Sonar? Tapi kalau 7 kgb memang seperti saya sampaikan tadi, itu artinya lebih berisiko untuk terjadinya kekambuhan. Jadi kalau saya sih tetap sebaiknya konsultasi dengan dokter radioterapi atau dokternya lah untuk diskusi. Kalau saya sih, kalau sudah lebih dari 3, dianjurkan untuk radioterapi karena kemungkinan kambuhnya cukup besar walaupun sudah dapat kemoterapi ya. Ya, walaupun waktunya udah lama nggak apa-apa ya Dok? Nggak apa-apa. Cuman Nggak tadi apa-apa, ya. memang sih apa ya? Tidak banyak sih memang studi yang menyatakan kalau radioterapi terlambat apakah masih bermanfaat atau tidak. Cuma sih ada yang mengatakan kalau sampai 6 bulan itu masih oke. Ini kan udah lebih ya, udah lebih 6 bulan ya, September ya. Iya. Coba deh ngobrol dengan dokternya kembali, Bu Feby. Iya. Memang Iya. sih ini jadi perbatasan nih. Kalau di bawah 6 bulan sih sebaiknya radioterapi memang. Ya. Baik, ini pertanyaan Mbak Andri. Bagaimana sebenarnya standar pengobatan untuk HER2 positif? Apakah perlu radioterapi? Apakah perlu targeted terapi? Ya, jadi kalau saya sampaikan tadi yang namanya estrogen reseptor, kemudian HER2 positif reseptor, nah itu artinya adalah terapi target juga sebetulnya. Jadi kalau tadi HER2-nya positif, artinya memang kita perlu untuk memberikan terapi untuk anti HER2-nya. Jadi itu adalah salah satu bentuk atau contoh namanya terapi target. Jadi saya kira sih
kalau memang ada sebaiknya diberikan karena sudah banyak sekali studinya yang menyatakan keefektifan atau keberhasilan untuk terapi yang HER2-nya positif dengan pemberian terapi target anti HER2. Baik, ini ada satu yang masuk ke HP saya, Dr. Sonar. Seorang wanita pada pertanyaannya ada dua ini. Seorang wanita dengan akut leukemi, pada saat dia kena akut leukemi dia belum punya anak. Oleh karena itu dia dilakukan preservasi dari ovarium dan manakala leukeminya sudah selesai dan dia selamat, maka dia bisa dilakukan pembuahan di luar ovarium dan kemudian diletakkan di dalam perut ibunya dan pasien itu hamil. Itu kalau akut leukemi. Nah, sekarang kalau breast cancer, wanita dengan breast cancer usia muda, tetapi ERPR positif, dia baru menikah, bisa nggak dilakukan seperti itu, preservasi ovarium, kemudian nanti diberikan lagi? Bisa, sama, bisa juga. Tapi kan dia ERPR positif. Enggak, artinya nggak apa-apa. Artinya untuk nanti setelah selesai pengobatannya, memang sih selama 5 tahun tidak dianjurkan untuk Tidak hamil. dianjurkan. Ya, tapi artinya kalau tadi misalkan kita melakukan supresi tadi dengan suntikan, saya kan berhenti tuh fungsi ovariumnya. Memang sih dari beberapa studi umumnya kalau hanya diberikan terapi suntikan dia akan kembali lagi untuk berfungsi secara normal. Tetapi ada beberapa orang yang mengkhawatirkan untuk tetap terjadinya gangguan pada fungsi ovarium. Jadi ada yang melakukan juga preservasi, gitu kan. Jadi nanti satu saat kita akan pakai, gitu kan. Tapi umumnya sih bisa sebetulnya. Bisa mens lagi ya Dr. Sonar ya? Bisa. Nggak perlu preservasi, nggak perlu ya? Ya. Baik, terima kasih Dr. Sonar. Waduh, banyak sekali pertanyaan yang sudah terjawab tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Sonar membawa manfaat bagi ibu-ibu sekalian. Dan saya mencoba membuat kesimpulan bahwa tadi yang dimaksud Dr. Sonar adalah operasi itu ada bermacam-macam. Ada yang breast conserving, ada yang total atau radikal mastektomi. Semua tergantung dari kondisi pasien, tergantung stadiumnya, dan tentu decision maker adalah dokter yang merawat. Dan setelah operasi rupanya ada pengobatan tambahan. Bisa radioterapi, bisa hormonal terapi, bisa kemoterapi, dan tadi yang terakhir tadi bisa terapi target apabila HER2-nya positif 3. Kemudian mengenai kambuh, tentu setiap pasien kanker ada kemungkinan kambuh. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya kambuhan dengan cara berolahraga. Ini tambahan dari saya, ini Dr. Sonar boleh ya. Olahraga 5 kali seminggu dengan waktu 30 menit setiap hari. Dan mulailah makan sayur dan buah sebagai PR setiap hari. 5 porsi. Mau dimakan sama nasi boleh, mau dijadikan snack boleh. Tapi ada 5 kotak yang isinya sayur, buah, sayur, buah, sayur. Karena itu berisi antioksidan yang sangat kuat yang akan menekan kemungkinan kanker untuk kambuh. Dan apabila ada yang sampai lolos dan dia menyebabkan kambuh, maka akan dimakan oleh imun sistem kita sendiri, di mana imun sistem kita itu terbentuk dari olahraga 5 kali dalam seminggu dalam waktu 30 menit. Saya kira sekian dulu acara kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata, baik oleh Dr. Sonar maupun oleh saya. Dan sampai ketemu di acara berikutnya. Baik, saya kembalikan ke Dr. Rebecca.